Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciandari dari P5F dengan NIM 1953-1170. Materi kali ini tentang metode pengajaran pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Eka Yanwarti. Baiklah, pembelajaran kali ini tentang pengembangan dan implementasi metode pengajaran SKI atau Sejarah Budaya Islam, di mana subbahasannya tentang yang pertama yaitu implementasi metode pembelajaran sejarah budaya Islam, yang kedua yaitu media pembelajaran dalam sejarah budaya Islam, yang ketiga yaitu karakteristik peserta didik dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, baiklah, yang pertama yaitu tentang implementasi metode pengajaran sejarah budaya Islam, di mana kita tahu bagaimana cara menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran sejarah budaya Islam kepada peserta didik, di mana metode pembelajaran merupakan suatu cara atau strategi dalam seorang pendidik dalam mencapai tujuan tertentu untuk peserta didiknya. Jadi, bagaimana cara mengimplementasi pembelajaran SKI ini agar peserta didik paham dan mengerti pembelajaran dari sejarah kebudayaan Islam, di mana kita ketahui sejarah kebudayaan Islam merupakan yaitu sejarah tentang akarnya kebudayaan Islam, di mana adanya khalifah-khalifah, bercerita tentang Nabi, bercerita tentang sejarah-sejarah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, semuanya ada dalam materi-materi ini. Dan bagaimana agar semuanya tidak terlihat bosan dan para peserta didik tidak terlihat bosan dengan menggunakan metode yang bagus dan baik agar peserta didik dapat mengerti akan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini. Baiklah, adapun pembelajaran materi yang kedua yaitu tentang media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini banyak digunakan oleh pendidik, misalnya dengan cara visual atau audio visual. Biasanya guru-guru melakukan dengan menceritakan atau dengan metode ceramah. Mereka menggunakan cerita bagaimana keberhasilan umat Islam dalam menaklukkan melebarkan Islam, seperti itu. Dengan bisa saja dengan PowerPoint supaya pembelajaran lebih menarik, bisa saja dengan video, jadi misalnya dengan proyektor atau dengan video YouTube, jadi ada video-video tentang Nabi, tentang Khulafaur Rasyidin, tentang perjalanan bagaimana kemenangan atau Abbasiyah. Setelah itu banyak hal yang bisa dibicarakan dalam audio visual, dengan visual juga bisa, dengan gambar. Jadi kita memperlihatkan bagaimana kejayaan pada masa Islam, seperti itu. Pada masa perang, bagaimana kejadian-kejadian pada adanya kegagalan, adanya masa keemasan, seperti itu di dalam sejarah budaya Islam ini. Adapun karakteristik peserta didik, jadi seorang pendidik harus memiliki atau mengerti bagaimana karakteristik peserta didik di dalam kelas. Jadi seorang pendidik tidak boleh menyamaratakan, tetapi harus mengerti apakah anak ini pendiam atau anak ini suka bercerita terus-menerus, atau anak ini memang suka cari perhatian, seperti itu. Jadi kita harus mengerti karakteristik peserta didik. Apakah mereka dari anak yang kurang mampu, apakah mereka dari anak yang kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah. Karena kebiasaan terbentuknya karakteristik itu ada pertama dari keluarga, dari teman, dari kerabat, seperti itu. Karakter mereka akan terbentuk. Terkadang anak-anak yang memiliki menengah ke bawah minder untuk berbicara karena mereka tidak ada kemampuan untuk berbicara, dan juga anak yang kalangan atas mereka lebih merasa wah. Jadi kita sebagai pendidik harus netral terhadap karakter anak-anak dalam pembelajaran. Jadi kita tidak boleh
membeda-bedakan walaupun mereka tidak mengerti atau bagaimana kita cara supaya mereka paham, supaya mereka mengerti dengan banyaknya pembelajaran yang baik, yang benar, bagaimana cara menghargai teman, bagaimana cara menghargai guru, seperti itu, agar mereka paham tidak adanya perbedaan di antara kalangan atas, kalangan bawah, kalangan menengah. Jadi sebagai pendidik tidak boleh memilih